and then let think. Nanti mikirnya. Jangan think first and then do it. No. Yang pertama adalah sami'na wa ta'na, anfiku. Allah menyeru dari awal sudah. Allah emang percaya, anfiku. Sebelum datang apa? Sebelum datang kematian. Takutnya belum sempat ente ngebaca penawaran, udah mati duluan. Patungan usaha. Ini yang kemudian kita buka kan. Peluang untuk saudara-saudara punya hotel, haji dan umroh. Kalau ente punya duit 12 juta, sini. Sekarang malah udah naik kalau nggak salah 14 juta. Nyesel dah tuh yang dulu punya duit 10 juta. Aduh, kenapa nggak dari kemarin? Emang gitu. Untuk urusan penawaran dari Allah, Allah menyuruh kita jangan pakai pikiran. Pakai aja dulu hati yang percaya, hati yang beriman. Sebelum datang itu kata Allah, min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Sebelum datang persahabatan yang enggak lagi berguna, perniagaan yang enggak lagi berguna. Siapa sih yang bisa sedekah? Yang bisa sedekah itu cuman orang yang hidup. Kalau udah mati, dia terima nasib. Kalau bininya kayak sahabat kita. Ada saya punya sahabat, subhanallah tuh istri, Masya Allah. Dia sedekah tuh 500 juta untuk satu pondok. Cang. Begitu sedekah 500 juta, malamnya didatangin istrinya. Didatangin suaminya. Almarhum suaminya datang pada dia. Dalam bahasa Indonesia, mimpinya bahasa Jawa nih. Bahasa Indonesia kira-kira, kamu tuh sedekah gak mikirin saya. Kamu sedekah-sedekah sendiri. Saya ini gak dipikirin. Niat sedekahnya 500 juta, akhirnya jadi 1,5 miliar. Kalau ketemu istri kayak begitu, bagus lah. Kalau ketemu istri yang kawin lagi, setelah ente mati, ente kawin lagi, coba. Ente capek-capek ngumpulin duit. Habis diresmiin rumah, habis diresmiin kantor. Ente mati, bini ente masih 28 lagi, udah kawin lagi, wah. Lah kalau turunan-turunannya, kayak sebagian pemirsa insya Allah, mudah-mudahan bahkan seluruh pemirsa lah, emang anak turunan soleh-soleha punya. Lah kalau anak-anak kita bukan anak soleh-soleha, harta kita dipakai buat maksiat, masalah ini. Sebelum kematian datang kata Allah, eksekusi itu sedekah. Anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Ujung ayat itu, ayat 254, wal kafiruna humul zalimun. Nanti kita akan bahas setelah yang berikut ini. Silakan. Cakep ya. Jadi Allah tuh mau nawarin sesuatu cakep. Allah nggak maksa loh. Nanti ketemu ayat la ikraha fiddin. Nggak ada paksaan. Lo mau sedekah ya buat lo sendiri. Kamu mau sedekah buat kamu sendiri. Bapak ibu mau sedekah buat bapak ibu sendiri. Nggak mau nggak apa-apa kalau bilang la ikraha fiddin. Tapi Allah berulang-ulang nanti mengatakan seperti ini. Wal kafiruna humudz zalimun. Orang bodoh yang menolak. Belum ada kan Quran terjemahan Betawi ya. Terjemahan Betawinya itu wal kafiruna humudz zalimun. Orang bodoh. Yang menolak tuh orang bodoh. Ente dagang coba untungnya berapa setahun? 200 juta, 300 juta. Laba bersih. 2 miliar, 3 miliar laba bersih. Lalu Allah datang. Siniin. Aku kaliin 10 kali lipat. Bahkan 700 loh. Nggak ada tuh. Di 10 kali lipat tidak ada ya ayyuhalladzina amanu. Begitu juga di 261 nggak ada. Tapi jangan lupa sebelum 261 ini, rangkaian ayatnya ketemu 254. Di 254 ini ketemu ya ayyuhalladzina amanu. Ente punya untung 200-300 juta. Allah datang nih, sinin deh. Dari 200 berapa kira sini? Dan Allah tuh selalu begitu, sopan bener. Aslinya kan Allah minta yang gede. Allah minta yang gede pemirsa. Sebagaimana sholat malam, Allah mintanya sepanjang malam. Nggak percaya, tengok aja Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Aslinya sih Allah mintanya sholatnya yang benar, yang panjang. Karena itu ayat tentang sholat malam ditaruh di banyak surah. Di surah Al-Insan ada. Panjangin tuh malam.
Di surah apa lagi? Misalkan di surah Qaf ada. Tapi Allah juga apa ya? Ya namanya tawaran. Ente mau ambil berapa saham? Mau ambil 1% boleh. Mau ambil 2% boleh. Mau ambil 50% boleh. Mau ambil 100% boleh. Namanya juga penawaran. Beda sama zakat. Oh zakat kewajiban. Ente nggak bisa tolak. Nggak ada tawaran di sana. Ente bilang saya mau zakat 100%. Nggak boleh. Mana ada zakatnya judulnya 100%. Zakatnya segitu-segitu aja udah. Kelebihan di luar zakat dihitung sodako. Tapi di sodako beda. Salat malam begitu. Allah bilang kalau nggak bisa yang panjang setengah dah. Nggak bisa setengah illa qalila dah. Dikit nggak apa-apa dah 2 rakaat. Tapi Allah bilang lagi sebelum tutup auzid alaih. Tambahlah. Gue bisa jangan cuma 2 rakaat. Udah 2 rakaat kuliah kulhu lagi. Salat malam tuh. Bukan main dah. Masih bagus sih daripada kita sholat subuh juga kagak. Oke pemirsa. Kita melihat membaca ayat-ayat ini. Punya metodologi perusahaan. Punya metodologi rules of economy. Rules of corporation. Beginilah cara kalau mau offering. Ente lakukan dulu sesuatu yang besar. Baru ente tawarin. Kalau ayat ini diberlakukan di properti, ini bakal tumbang nih properti ini. Kalau ayat ini dijadikan panduan properti, nggak bakal terjadi seperti sekarang ini. Terjadinya seperti di Cina. Di dunia properti itu, tanah belum dimiliki. Rumah belum dibangun. Apartemen belum berwujud. Di Indonesia udah bisa dijual. Kalau menurut ayat ini, nggak boleh begitu. Yang benar harusnya bangun dulu. Aturin dulu, bangun dulu. Nah di Cina udah begini. Di negeri Cina udah begini. Nggak boleh ente bangun dulu baru jual. Penuhin dulu. Allah udah melakukan sebenarnya. Allah penuhi dulu kebutuhan kita. Bat. Nanti ketemu nih ayatnya. Besok kita masuk dah. Ayat yang kedua. Ya, 255. Allahu la ilaha illahu. Al-hayyul qayyum. Allah penuhin itu semua. Allah tunjukin kinerjanya. Allah tunjukin prestasinya. Allah tunjukin man ana. Siapa nih saya? Baru setelah itu Allah tawarin kita. Nih yang menawarkan adalah aku yang begini dan begitu. Yang aku sudah jelaskan di ayat sebelumnya. Kalau kita nggak percaya. Wal kafiruna humudz zalimun. Kita termasuk orang-orang yang bodoh. Usaha setahun loh. Ente nabung nih sejuta, 12 bulan, 12 juta. Allah bilang, pengen beda gak? Tabungannya tidak jadi 12 juta setahun, pengen gak? Kalau pengen nabungnya jangan di bank. Dapat 1 juta masjid A, dapat 1 juta masjid B, dapat 1 juta janda tua A. Nanti lihat di bulan ke-12. Bukan 12 juta, tapi dikali 10 atau dikali 700. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Rahman Rahim, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Jangan sampai kami digolongkan olehmu sebagai golongan orang-orang yang kafir, yang menolak akan janjimu, menolak akan tawaran darimu. Dan juga jangan sampai kami disebut orang-orang yang zalim, orang yang bodoh, orang-orang yang menganiaya diri kami sendiri. Rabbi fir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, jadikan semua pemirsa yang TV ini, Allah, yang melihat tayangan ini langsung maupun tidak langsung, belakangan. Dan yang tidak melihat tayangan ini, dari segala kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, menjadi orang-orang yang bisa bersedekah. Apakah sedekahnya kecil atau besar? Jadikan kami menjadi orang-orang yang bisa bersedekah, ya Allah. Dan bayar kami dengan ridhamu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, ditunggu sedekah wakaf Qur'annya. Kita punya program pengen membagikan ke 100.000 santri atau pelajar yang punya komitmen untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi kita tidak akan bagikan Quran wakaf kepada mereka yang begitu saja. Jadi terima tapi tidak ada komitmen. Kita akan bagikan insya Allah kepada sekolah-sekolah, kepada madrasah-madrasah yang siswanya atau santrinya punya komitmen menghafalkan Al-Quran. Saya mengundang, silakan saudara tukar motor saudara, mobil saudara, rumah saudara, duit saudara dengan Quran wakaf. Insya Allah mudah-mudahan menjadi berkembang berlipat-lipat. Dalam
Waktu yang sama saya pun menawarkan kepada semua sekolah dan madrasah yang pengen mendapatkan Quran wakaf dari kami, dari jamaah Antv dan yang percaya kepada kami, silakan layangkan identitas dari sekolah Anda ke email yang berikut ini. Silakan dilayangkan. Sama identitas berapa jumlah muridnya, berapa jumlah santrinya. Tapi ingat, tolong ada komitmen dari saudara bahwa saudara ketika menerima Quran wakaf dari kami, sekolah saudara menjadi sekolah tahfiz. Pesantren saudara menjadi pesantren tahfiz. Madrasah saudara menjadi madrasah tahfiz. Ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.